Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar inni araka dha'ifan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hasis sultani wal qadhi wa imami mulatil umuri ala ittakhadha wazirun salihun wa tahdhiruhum min qurana isu'i wal qabuli minhum. Bab memilih pembantu ketika kita diangkat menjadi pemimpin. Minggu lalu sudah kita sampaikan sedikit. Pembantu yang soleh. Dan hati-hati terhadap teman atau pembantu yang buruk ya. Nah, jadi pimpinan dikengken milih wakile atau semua pengurusnya itu orang-orang soleh. Wa Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatan. Bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahubbuhu alaihi. Wa bitonatun ta'muruhu bis syarri wa tahubbuhu alaihi. Wal ma'sumu man asamallahu rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diutus oleh Allah, Allah tidak mengutus dari nabi, dari para nabi yang terdahulu. Demikian juga Allah tidak menjadikan khalifah dari beberapa khalifah kecuali baginya ya, kecuali bagi nabi dan bagi khalifah itu bitonatan dua kelompok. Jadi niki sing dadekne Gusti Allah. Bitonatun ta'muru bil ma'rufi wa tahuddu 'alaihi. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang senantiasa mengajak pada kebaikan dan menjaga betul kebaikan itu. Jadi satu kelompok mengajak kepada kebaikan dan dia senantiasa menjaga
membawa kebaikan itu kemana saja. Dan satu kelompok lagi adalah orang yang senantiasa menyuruh kepada keburukan, dan mereka senantiasa konsisten di dalam keburukan itu, menjaga terus keburukan itu atau konsisten di dalam keburukan itu. Wal maksumu, dan orang yang terpelihara, orang yang terjaga adalah man asamallahu, orang yang Allah menjaganya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Niki Pak niki memang bagian dari takdirnya Allah. Makanya jenengan nek dadi pimpinan apa mawon, aja protes soal ini ku takdir Gusti Allah. Enek sing grup sing seneng, enek sing grup boten seneng. Bahkan kadang-kadang sing merongrong itu orang yang dalam satu pengurusan. Niku ngoten iki. Mulai zaman nabi-nabi yang terdahulu begitu. Wingi pun dijelaskan panjang lebar, nggih. Dijelaskan panjang lebar bagaimana dulu Nabiullah Isa alaihissalam satu tim ya dengan Nabi Isa. Siapa? Kaum Hawariyun. Maka di situ ada satu kelompok yang mendukung penuh kepada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi ada satu kelompok yang merongrong Nabiullah Isa alaihissalam, sampai akhirnya kasus bagaimana Nabiullah Isa diangkat ke langit. Siapa yang merongrong? Yaitu kelompoknya Yudas Iskariot. Itu nabi-nabi terdahulu begitu. Ini belum yang di luar pengurusnya, yang di luar orang-orang dekatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ini tadi di dalam pusaran orang-orang dekatnya Nabiullah Isa itu ada yang mendukung Nabi, bahkan ada yang merongrong Nabi. Dan ini Nabi Muhammad menyampaikan tidak hanya para nabi, termasuk pemimpin khalifah itu pemimpin-pemimpin setelah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten mawon ngeten iki. Termasuk Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga ada orang-orang yang ada di dalam pusarannya Nabi ternyata justru membangkang kepada Nabi. Siapa itu? Termasuk Abdurrahman Al-Maljam. Ini mau dijelaskan waktu ngaji tafsir. Ini Pak. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita dari apa yang diperingatkan oleh Nabi niki, kita harus selaku kalau dipilih jadi pimpinan, hati-hati di dalam memilih pengurus, hati-hati dalam memilih wakil, sekretaris, bendahara, dan seterusnya dan seterusnya. Keliru Pak, fatal. Tetapi Pak, walaupun sudah kita seleksi sedemikian rupa ketat, enten mawon. Setidaknya dari hadis ini kita ini betul-betul selektif Pak. Kita minimumkan ya kelompok yang senantiasa mengajak kepada keburukan, itu diminimumkan. Jangan sampai yang terlibat di dalam pengurus itu orang-orang yang mayoritas ngajak kepada keburukan. Bangun, masya Allah. Ya, banyak terjadi di mana-mana begitu. Allah Akbar. Buyar akhirnya. Dan setan itu menggoda kita dari depan, dari belakang. Ya. Masya Allah. Ini loh. Ya. Dilapori ya. Mengurus satu masjid, bukan di sini. Ingat bendahara nih nyekel duit kan. Karepe iki ya. Jadi duwite niku tinggi modal bisnis. Gak omong-omong karo
pengurus ya bareng masjid katene butuh duit gak ono duite ajur ngene iki dan ini lupa Masya Allah ya memang setan Pak setan itu ngujuk-ngujuki ya napa lho duwe nganggur nglemprak ning omah gitu ATM ya pine ya ngene ya lho kan ngono ta apa meneh rekening itu bukan rekening yayasan ya yang harus ditandatangani oleh 4 orang nah gaya rekening pribadi gini tadi kita ini padahal ini pengurusnya wong ngerti agama ngapa kok ngerti agama nggih wong pondokan nggih Mas setan iki ya profesor Pak dadi nek wong bodho-bodho ya apa setane kelas-kelas teri ngono nek sing ngono iki kelas-kelas kakap ngono setane enten kula nggih langsung telek-telek Pak dilapuri ngoten niku ya Allah makanya di ujung hadis ini Pak wal ma'sumu man asamallah orang yang terhindar dari keburukan-keburukan dosa-dosa itu orang yang dijaga oleh Allah dan ini ternyata Pak bukan orang yang terjaga itu orang yang paling pinter enggak makanya ini kalau mengidentifikasi calon pengurus itu tidak bisa jadi ukuran Pak kepintaran seseorang kita gundul pirang-pirang tidak bisa dijadikan ukuran ternyata Masya Allah mulane hati-hati nggih ini alasannya kepepet kadang-kadang memang betul jadi alasannya memang kepepet Masya Allah kendel ngalane kepepet gak kepepet ngalane wong kendel nggih ngoten niku Pak makanya hati-hati nggih makanya kita ini kalau berperan sebagai pembantu Pak di dalam satu organisasi ini Pak mintalah tolong kepada Allah karena Pak kita tidak mampu Pak untuk berbuat taat kecuali kalau ditolong oleh Allah. Kita tidak mampu menghindarkan dari perbuatan dosa kalau tidak ditolong oleh Allah. Lawan mulai sing bagian nyekel duit. Terus njaluk tulung nang kene Gusti Allah. Soalnya Masya Allah Pak, niki ngiwi-ngiwi Pak duit niki Pak. Iki lho ngono Pak. Lawan duit nganggo ate ndelalah iki kadang-kadang nih di rumah memang betul kita pas ada masalah anak loro bojo njaluk reno-reno ngono to waduh enek duit gembletak nah wis budal gitu budal bablas angine niki makanya nah wong dijaga kalih Gusti Allah Pak ndak sudah ane ngoten iki Pak nggih masyaallah kabeh yang lainnya juga mendoakan lah saya selaku pemimpin juga begitu Pak doakanlah anak buahnya doakanlah staf-stafnya doakanlah pengurus-pengurus kalau di dalam organisasi yayasan atau apa saja sejenisnya didoakan dengan penuh kesungguhan supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak akan bisa menghindar dari berbagai macam persoalan kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini memang sindamal Gusti Allah makanya kita nggak bisa menghindar pun toh
sebaik apapun dong tingkatane nabi mawon enten sing merong. Napa kok digawe ngoten iki karo Gusti Allah. Niki sing damel Gusti Allah. Dan ini loh, tidak Allah mengutus seorang nabi pun demikian juga tidaklah Allah menjadikan seorang pemimpin kecuali baginya dua kelompok yang mendukung, kelompok pada yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kelompok yang mengajak keburukan. Itu begitu. Ini hikmah dari apa yang disampaikan oleh Allah, yang diputuskan oleh Allah, yang hikmahnya begitu. Dengan adanya tantangan, kita ini akan semakin mawas diri. Nggih padha mawon niku. Napa namine listrik niku. Listrik ya kudu enek nole, nek enek nole ya enek sing kutub positif ya ana kutub negatif. Nah positif tok tambah gak iso, Pak, setrume gak muncul. Mane kabel iku ya loro, Pak, enek setrume karo gak ana setrume. Kudu ngoten, Pak. Nak ngono lagi lampune padang jingga. Nah enek tantangan ngoten akhirnya jaringan tahajud bengi ditungakno. Donga nyuwun tulung karo Gusti Allah dan seterusnya. Itu salah satu hikmahnya. Cuma kita ndonga supaya gak masuk dalam kelompok sing elek. Soalnya nang kelompok sing elek nyonyor. Donya remek, akhirat tambah remek meneh. Sudah di dunia susah payah, akhirat masuk neraka, naudzubillah. Bahkan dia mengira dia masuk surga, tapi dia ternyata masuk neraka. Bahaya seperti yang membunuh Sayyidina Ali itu. Ya. Abdurrahman Al-Maljam, mereka merasa berada di surga, tapi ternyata dia ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita ndonga tenanan supaya kita dijaga oleh Allah. Wingi pun mboten kula sampeyan iki. Soalnya penyakit awak niki diproteksi niku gampang. Penyakit awak corona template masker ya wis aman insyaallah. Hand sanitizer ya aman. Penyakit cinta dunia, cinta karo jabatan iki wis wangel iki pagri apa dan enggak ada yang kebal ternyata. Ono sing kebal. Dan aneh gak ono vaksin nih, Pak. Nah, cinta dunia ini bukan ada vaksin nih, Pak. Nah, corona ada vaksin nih. Cinta dunia yang mau vaksin ya diri kita sendiri. Siapa yang mau vaksin? Ya Gusti Allah. Makanya dengan minta tolong kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi niku ngajari, Pak. Nah, sampean roh kemewahan dunia niku ndongane Pak, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnahnya dunia. Nandra omah api, mobil api. Nah, ibu-ibu nak ning mlaku ning pasar kok roh klambi api, ndongane niku nggih, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnahnya dunia. Mari ngono gak tunggu sampean. Urung gak situ tuh. Bahkan kadang Nabi memberi contoh, Pak. Kalau melihat kemewahan dunia niku dongane Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir.
Makanya niku Pak, nak roh klambi apik niku nggih langsung Pak ndongane klambi ning akhirat luwih apik. Roh omah apik langsung ndongane omah ning akhirat luwih apik. Ngoten Pak. Niki khusus untuk bapak-bapak, nak roh wong wedok ayu niku kan ndonga nggih. Aja kliru ndongane, jarene Allahumma inni as'aluka mar'atan sholihatan jare ngono, ya Allah berilah aku wanita sholihah jarene. Dengkulmu kliru iku ndongane gak ngono. Ndongane Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari fitnahnya wanita. Ini ngoten. Masya Allah. Ini soalnya fitnah wanita itu lebih dahsyat ya, daripada fitnah-fitnah yang lain. Ini bagi para pria begitu ya. Makanya nek wong wedok ayu ndonga niku karo mripate langsung buang muka, Pak. Lho? Orang ndonga niku karo mripate mlothot ya padha iku. Ngawur iku gak ngono nggih. Oh. Ya, ndonga niku karo nglirik ora mun. Cok ngoten nggih. Donga Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Niku ngoten. Makane hati-hati nggih. Masya Allah. Hati-hati dengan, apalagi sekarang enten kotak hitam niki lengkap Pak. Dunia ada, wanita juga ada ning kotak hitam. Makanya nak buka niki Pak, saurung buka Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ngoten ditungani sih. Oke. Karena itu nanti yang akan menginspirasi dunia dan wanita itu yang menginspirasi manusia untuk berbuat jahat. Makanya sak donya niki Pak geger niku biasanya nggih urusane telu nika, harta, takhta, wanita. Ditambahinnya jarine Toyota. Jarine ngono. Allah astagfirullahaladzim. Dan niki hati-hati nggih kalau kita menjadi pimpinan, ya pilihlah niki napa pembantu-pembantu, pengurus-pengurus yang taat kepada Allah. Cuma nggih ngeten Pak. Sakniki zamane erane demokrasi. Ya niki sing repot. Pokoknya suara yang terbanyak. Padahal suara yang terbanyak niku Pak bahaya. Tenggene Quran niku Pak. Wa aksaruhum fasikun. Oke menungso niku wong fasik. Lah niki Pak. Niki nak di era demokrasi Pak, suarane kiai karo suarane lonte padha dianggap situ. Lah niki Pak. Makane pimpinan ngoten niku karena jadi salah karena ya seperti itu Pak. Loh Pak, sistemnya dirubah Pak, gak iso kita mau merubah sistemnya kecuali kalau dikehendaki oleh Allah pun. Lanjut, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bil amri khairan ja'ala lahu waziran sidqin inna syadzakarahu wa in zakara a'anahu wa idza arada bi ghairi dzalika ja'ala lahu waziran su'in inna siyalam yuzkarhu lam yuzakkirhu inna siyalam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki
kepada pemerintahan itu baik, maka Allah akan menjadikan pengurus-pengurus pemerintahan itu pengurus-pengurus yang jujur. Niki Pak. Kalau Allah menghendaki satu pemerintahan itu baik, maka Allah akan menjadikan pembantu-pembantu pemerintahan atau pengurus-pengurus di dalam pemerintahan itu adalah pengurus-pengurus yang jujur. Jika pemimpinnya lupa, maka pengurus-pengurusnya, pembantunya zakarahu, mengingatkan pimpinannya. Nah, ini Pak, Gusti Allah apabila berkehendak menjadikan satu pemerintahan itu baik, maka menteri-menterinya, menteri-menteri yang jujur. Ini bisa disimpulkan Pak, penentu baik buruknya pemerintahan itu bukan pada top leadernya. Baik buruknya itu justru pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, orang-orang di sekitarnya itu kompeten, orang-orangnya jujur, maka jadilah pimpinan itu bagus. Ya, pimpinan yang diridhai oleh Allah. Bahkan yang jujur itu Pak, apabila pemimpinnya berbuat salah, pembantu-pembantunya tadi mengingatkannya. Apabila dia diingatkan, a'anahu, maka pimpinannya pun akan merespon apa yang diingatkan dari pembantu-pembantunya dengan segera. Responnya cepat. Dan kalau responnya cepat, a'anahu, maka nanti dia pun juga akan ditolong oleh Allah. Dan ini Pak, pembantu-pembantu yang jujur seperti itu. Wa in arada bi ghairi dzalika, kalau Allah berkehendak sebaliknya. Jadi kalau Allah berkehendak keburukan terhadap satu pemerintahan, maka Allah menjadikan pembantu-pembantu pemerintah, pengurus pemerintah itu adalah pengurus yang buruk. Apabila pimpinannya lupa, maka tidak diingatkan. Nak pimpinannya salah, tambah seneng, gak dielek. Dan apabila dia mengingatkan pemimpinnya, umpama ana pembantune tadi lupa, iki gak sesuai SOP Pak, lam yu'inhu, pimpinane tambah gak ngreken pisan, wis 11 kalau seperti itu maka negeri itu akan mengalami kebangkrutan, kehancuran. Ini Pak, repot sak niki Pak. Raya napa? Masa presiden iso milih menteri ya iso milih, tapi pilihannya orang ono sing top, pilihannya kan dibatasi. Apa dibatasi? Partai. Soalnya menteri itu representasi dari partai, nek gak nurut karo partai direkol karo partai, ngono to. Ngeten remek. Makanya udah berat Pak, negeri kita berat. Makanya wis ndonga ae jintenanan iki Gusti Allah, cek dirubah karo Gusti Allah. Ya, orang-orang jujur masuklah dalam pemerintahan. Tapi hati-hati, oleh sistem Pak, malaikat itu sudah jadi iblis, goro-goro mlebu ning gone pemerintahan. Hati-hati. Cuma nggih ngoten, nek ta dileboni tambah remek ya. Nggih. Ini ijtihade dhewe-dhewe. Nek pengen slamet awaman turu angler wis gak usah melok. Niku paling aman, pilihan yang terbaik.
Ini juga dalilnya Nabi juga begitu. Suatu hari nanti kata Nabi tidak ada ma'isyah yang paling bagus kecuali menggembala kambing di atas bumi yang mati. Ini Pak, tidak ada cari penghidupan yang paling baik kecuali menjadi penggembala kambing di atas bumi mati. Bumi mati itu ya bumi yang tak bertuan. Jadi wis angon wedhus ning kono sampai mati. Itu akan terhindar dari perbuatan haram. Mane kapan iku kan enten orang dimuat ada orang ya menyendiri di satu bukit, wis dia di situ sama istrinya udah berdua. Dan tentang Jawa Tengah orang melakukan seperti itu di hari ini. Mungkin ya wis jipek itu. Boleh seperti itu pilihan. Atau kata Nabi di akhir zaman nanti kalau tidak kamu senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Pilihannya dua itu. Insyaallah. Kalau kita masuk di dalam sistem atau kita berinteraksi dengan masyarakat, maka senantiasa kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita melakukan itu, kita nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun babun nahyu ani tauliyatil imarati wal qada'i wa ghairihima minal wilayati liman sa'alaha aw harasa 'alaiha fa'arrada biha. Bab tentang larangan pemerintah atau hakim atau selainnya dari suatu wilayah tertentu larangan untuk orang yang meminta jabatan ya. Larangan untuk orang yang meminta jabatan, baik jabatan di dalam pemerintahan atau jabatan sebagai hakim dan jabatan-jabatan yang lain yang menguasai wilayah tertentu. Dilarang kita memilih orang yang meminta jabatan itu atau orang yang berambisi atas jabatan itu. Lho Pak, nah wong ambisi jabatan tambah gak oleh dipilih. Ya ana apa ngene iki Pak. Kira-kira sing masang baliho itu ambisi gak karo jabatan. Berarti gak usah dipilih. Lah piye Pak? Kira-kira engko nek pilihan dipilih sing piye Pak ngeten iki Pak? Lho sing gak ono balihone, sing gak enek sepanduke, sing gak terkenal ngoten iki. Elek-eleke Pak niku sing pilihan terakhir mawon Pak sing jenengan coblos. Sing pilihan terakhir biasanya gak pate ambisi. Apa tambah ambisine nemen? Gempun kira iki dilarang. Niki riwayat an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qultu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana wa rajulani min bani ammi. Saya Abu Musa al-Asy'ari dan dua orang laki-laki dari anak pamanku, jadi dua keponakannya Abu Musa al-Asy'ari. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang dari keponakannya Abu Musa al-Asy'ari matur kepada Nabi, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla. Ya Rasulullah, jadikanlah aku pemimpin atas daerah yang engkau kuasa, yang Allah telah mengkuasakan daerah itu kepadamu ya Rasul. Lupa, wong njaluk dadi pemimpin iki mulai zaman biyen dikira saiki tok. Zaman Kanjeng Nabi ya wis ana. Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat termasuk yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sowan Kanjeng Nabi karo nggawa keponane lho nyleduk ngomong nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula jenengan dadekno pimpinan teng kene daerah sing Gusti Allah nguwasani daerah niku teng jenengan Gusti Kanjeng Nabi. Wa qala al-akharu misla dzalik. Lah niku keponane loro, sing sitoke ya ngono. Dulure ngomong ngono, kula nggih Kanjeng Nabi, kula nggih jenengan dadosaken pindah. Ya Allah. Maka Nabi langsung bersabda, inna wallahi, sesungguhnya demi Allah, kami lan wali hadzal amali ahadan sa'alahu, kami tidak akan menjadikan pimpinan kepada seorang pun yang meminta jabatan itu. Nabi sampai bersumpah, demi Allah, aku tidak akan menjadikan pemimpin kepada orang yang meminta jabatan itu. Ya Allah. Au ahadan harasu alaihi, atau orang yang berambisi atas jabatan itu. Nabi menyampaikan begitu. Makanya kalau orang yang meminta jabatan, orang yang berambisi dengan jabatan, nah ini Pak, ini susah. Karena apa? Jabatan dijadikan sebagai tujuan. Maka jangan harap organisasi atau apa itu mengalami kemajuan kalau pemimpin-pemimpinnya itu berambisi atas jabatan itu, hancur. Karena Indonesia ini gak akan pernah maju selama yang memimpin negeri ini orang-orang yang berambisi atas jabatan itu. Masya Allah. Nah, ini hati-hati Pak. Ya apa caranya ya kan gak ambisi itu piye caranya? Itu lebih gunung turu. Ya kalau kondisi semacam ini yang dulu tenan naik Gusti Allah. Itu satu. Kalau kita mau revolusi misalkan, saya tak mau revolusi, ini kalau masih diganti tidak jalan yo kabeh yang ini mayoritas orang. Makanya yang paling penting dibenahi adalah mental kita. Kemudian kan berharap toh Pak, tahun 98 itu mereka Pak Harto turun. Mereka berharap ketika Pak Harto turun keadaan lebih baik. Iya toh? Secara di atas kertas Pak, ini demokrasi kan menang toh. Demokrasi ya. Demokrasi. Di atas kertas menang. Gini. Tapi begitu Pak Harto diturunkan naik, apakah lebih baik Pak? Nah, makanya nenggone bak truk ditulis enak zamanku toh. Enak zamanku toh. Ngono. Ya Allah. Ya seperti itu Pak. Kenapa? Karena yang demo-demo itu mereka yang ambisi terhadap jabatan itu juga. Ketika yang demo-demo itu dijadikan pemimpin, tambah ngalah-ngalahi Pak baik. Tambah ngalah-ngalahi baik. Ya seperti itu. Makanya kalau ala Jepang Pak, Jepang juga model demokrasi. Jadi kalau di Jepang itu mulai kecil sudah diajar karakter yang baik. Walaupun wong kafir, mulai cilik diajari jujur. Masya Allah Pak. Mereka yang wong duwe mobil napa niku. Sing bukaan KP ini kan apa Pak? Mobil napa? Lamborghini napa Ferrari sing bukaan KP ini kan. Apa jenenge? Kirangan apa ngoten niku? Aventador apa karo.
Lho ngono kuwi diparkir nang nggone ngarep omah. Oh gak diwehi garasine iki ora diwehi tutup apa-apa, mobil larang ngono, Pak. Ya ora ilang apa. HP kating gletak ngono iki. Ya ora nek wong jiko. Mobil sepeda motor niku lho didekek ning njaba sak kuncine lengkap ngono. Ora nek wong nggawa gak ono. Ning kene, Pak. Wong wis dikunci ganda lho, gembok lho. Iso ora sampai 10 menit lho, amblas. Allah. Oh pindah nggon. Lah niku, Pak. Ini kalau di sana di Jepang itu memang pendidikannya mulai awal sejak dini anak itu dilatih jujur. Wong tuane yo ngajari ngono, gurune yo ngajari ngono. Nggih. Ngajari jujur. Lare mriko nak sekolah nggih, soal pilihan ganda, multiple choice A B C D. Nak gak iso dikosongi, Pak. Nah ning kene nek gak iso. Awuren ae ngono. Sapa ngerti bener ngono, Pak. Lah niki nek wong ora jujur aku gak iso ya wis gak isi ngono, Pak. Jujur. Lah nek kene diajari gak jujur, Pak. Aji pengawuran. Masyaallah. Dan itu kalau di sana mulai kecil diajari taat sama peraturan. Sampai wong tua ini sak guru ini juga mentaati peraturan. Ternyata kalau dididik seperti itu mulai kecil, maka ketika memerintah pun juga begitu. Merintah pun jujur, dia tidak ngambil sedikit pun. Ini kalau ceritanya jenengan tukang mawon nak moro ning omah gak oleh diwehi ngombe mawon gak oleh. Soalnya wis dibayar satu paket, satu bayaran itu gak perlu memberikan apa-apa lagi. Maka kalau di Jepang jenengan nginep di hotel sing tukang ngangkat barang, Pak. Nah ning kene kan umumnya kan diwehi tips. Gitu. Diwehi tips. Nak rawahi tips ya merengut ae. Ngoten, Pak. Bahkan rata-rata sing tukang angkat barang itu, Pak, income-nya per bulan itu tipsnya lebih besar daripada gajinya. Orang Jepang, Pak, kalau diberi tips tersinggung. Bayang no, Pak. Nak ning kene gak diwehi tip. Nak gak ngowahi tip tersinggung. Nak ning kono nak ngowahi tips malah mereka tersinggung. Nah itu budayanya, Pak. Makanya untuk memperbaiki keadaan itu, Pak, rubah dari diri kita. Akhlak, sikap, karakter itu diperbaiki betul-betul dari diri kita. Dimulai dari pendidikan sebetulnya, Pak. Benteng terakhir untuk pembentukan karakter bangsa ini di pendidikan. Dan pendidikannya wis remuk. Buyar, Pak, wis kok masih yo Indonesia diganti pimpinan ping 20, ping 1000. Lah wong-wonge yo ngene iki kabeh. Kabeh golek untunge dhewe. Senengane iki wis ngitungi, Pak. Ngitungi. Nah, ana duwite ya ditandangi, nek ora ana duwite gak ditandani. Selalu bilang balik. Makanya wis wong Indonesia iki wong dadi beruang kabeh. Ya, beruang kutub ini. Ngongkon niku nek ngongkon wong lha iki nek duwite ora ngono iki. Ya apa iki?
Sumpah kula. Kayak nek duwike lha apa susah-susah. Nglakoni perkara ora nek duwite jadi padahal sudah dibayar. Lho iku kan duit wedok, iya duit wedok apa duit lanang ya? Enek duit lanang ono duit wedok barang astagfirullah. Alhamdulillah. Nggih. Niat kerja niatnya ibadah itu maksudnya lain ya kalau sudah di rumah dinaikkan korupsi nggak ibadah ya. Ya ora ibadah mbahmu. Nah namanya bekerja niat ono nak nyambut gawe ibadah. Ibadah itu apa sih? Mentaati Allah. Nak niate ibadah pantang Pak kita ini kolusi, gratifikasi. Lha iku dilarang karo Gusti Allah. Dan nak kita niatnya ibadah pasti tidak melakukan itu. Dia tidak pernah melakukan kecurangan. Kalau niatnya beribadah, bahkan kalau bekerja itu melebihi dari apa yang ditargetkan karena apa? Niatnya ibadah. Kayak Sayyidina Abu Bakar niku kerja niatnya ibadah ngoten. Dibayar padahal bayare UMR. Khalifah tapi bayare UMR. Gak demo kenaikan upah UMR. Indonesia itu lho masih upaya mbok undahno piro kinerjane pancet. Jadi ini nak upah buruh dinaikkan, kesejahteraan akan naik, kinerja akan bagus, preketek. Saya bukan ini suara pemerintah yang melawan kenaikan upah buruh, enggak. Ya, dampaknya panjang. Sebetulnya Pak, yang paling penting itu adalah keberkahan rezeki. Wis to Pak, nak wong rezekine gak barokah, sampean duwe pendapatan piro ae lak minus. Tekono. Soalnya apa lho, wong duwe bayar 50 juta, wong duwe bayar 100 juta per bulan. Itu pun masih minus. Soalnya apa? Biasanya gaya hidup di atas gaji rata-rata. Makanya uripe gak barokah. Makanya nak uripe barokah Pak, Masya Allah. Antara gaji dan gaya hidupnya di bawah gajinya, maka hidupnya tenang, dia tidak rakus, dia tidak ambisi. Dan ini hanya dimulai dari perubahan karakter, mulailah dari diri kita, nggak usah nyalahne sapa-sapa. Ajarilah anak-anak kita bersikap jujur, bersikap adil, bersikap siap berkorban untuk orang lain. Jangan dibiarkan bibit-bibit mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Jangan sampai. Kalau ada bibit-bibit seperti itu terhadap anak-anak kita, segera diberi pendidikan, disampaikan, diomongi, dicontoh karo wong tuane. Karena itulah awal dari sikap dan sifat yang buruk, sifat dan sikap senantiasa mementingkan kepentingan pribadinya. Itu membahayakan organisasi, membahayakan kalau dia memimpin pun juga akan membahayakan orang lain. Jadi makanya ini dari hadis ini kita sekali lagi jangan mencari kesempatan, jangan mencari keuntungan, jangan berambisi terhadap pimpinan. Nggih, enten saking Gusti Allah salah kula pun. Enten sing
sekarang lakoni mawon nggih. Ditutup dengan doa majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.